Kali ini kita akan membahas tentang contoh soal getaran 2 derajat kebebasan pada bodi kendaraan. Jadi kalau kita perhatikan di kendaraan itu terdapat kalau dipandang dari samping kini ada dua jenis getaran. Yang pertama dia adalah ini ada pegas dalam sistem suspensi itu kita nyatakan dengan kekakuan 1. Ini sistem suspensi yang bagian belakang, ini adalah sistem suspensi yang bagian depan adalah K2. Nah, berarti kalau dilihat dari samping getaran bodi kendaraan itu bisa ini naik turun, bisa juga gini. Nah, berarti ada dua koordinat yang perlu kita butuhkan untuk menggambarkan gerakan dari bodi kendaraan itu. Yang pertama adalah ini, yaitu koordinat X. Yang kedua adalah ini adalah koordinat theta. Kemudian diketahui dimensinya, ini dari titik beratnya, dari titik berat ke pusat roda belakang L1, dari titik berat ke roda depan adalah L2, beratnya adalah W. Nah, dari sini ke sini disebut dengan wheelbase, yaitu L1 ditambah dengan L2. Nah, diketahui data-data sebagai berikut. Beratnya adalah 3.500 pon, kemudian L1 itu adalah 44 feet, 4,4 feet, L2 nya adalah 5,6 feet. Nah, kekakuan pegas yang bagian belakang ini adalah 2000 pon per feet, sedangkan K2 itu adalah kekakuannya 2400 pon per feet. Kemudian karena bodi ini juga bisa berputar gini, berarti kita membutuhkan torsi inersia. Ketika kita mau menghitung torsi inersia, yang kita butuhkan adalah mass moment of inertia. Nah, dirumuskan ini adalah mass moment of inersianya Jg sama dengan mr kuadrat. Nah, kemudian diketahui bahwa R-nya itu adalah 4 feet. Ini disebut dengan radius of gyration. Nah, kalau kita lihat tabel tentang mass moment of inertia, bentuk yang memiliki mass moment of inertia mr kuadrat itu adalah bentuk cincin seperti ini. Ini adalah cincin, kemudian dengan radius R. Ada cincin dengan radius R, ini berlubang tengahnya, itu moment inersianya adalah mr kuadrat. Nah, yang di bodi ini dimodelkan dengan mr kuadrat, berarti diekuivalenkan, berarti gerakan bodi kendaraan secara keseluruhan itu dimodelkan dengan seperti ini, itu bisa ketemu R, radiusnya adalah R. Nah, bagaimana prosesnya saya tidak tahu, kita tinggal pakai aja yang diketahui di sini. Jadi bodi kendaraan ini memiliki inersia mr kuadrat, di mana R-nya adalah 4 feet, gitu aja. Nah, untuk yang di dalam dunia otomotif, gerakan ini naik turun itu adalah disebut bonceng, kemudian yang naik ini itu adalah pitching. Pitch ini adalah pitch, ini adalah bounce. Nah, pertanyaannya, cari natural frekuensi 1 dan natural frekuensi 2. Karena ini merupakan 2 derajat kebebasan, berarti nanti terdiri dari 2 natural frekuensi dalam satuan Hertz. Kemudian cari mode shape 1 dan 2. Natural frekuensi 1 itu menghasilkan mode shape 1, natural frekuensi 2 itu menghasilkan mode shape 2 bentuk getarannya. Kemudian dari dua mode shape ini kita tentukan mana yang bounce dan mana yang pitch, mana yang gerakan naik turun, mana yang gerakan rotasi. Nah, bagaimana langkah-langkah pengerjaannya? Kita review dulu yang lebih sederhana pada video sebelumnya, yaitu ada sistem seperti ini, ada pegas massa pegas. Ini adalah 2 derajat kebebasan, karena gerakan dari sistem ini bisa kita gambarkan atau nyatakan dengan dua koordinat, yaitu koordinat X1 arah horizontal, X2 dan arah horizontal juga. Nah, kenapa kita gunakan dua koordinat? Karena di tengahnya ada pegasnya kan bisa menekan, bisa memanjang, berarti nanti pergeseran antara X1 itu bisa tidak sama dengan X2. Makanya kita butuh dua koordinat yang menggambarkan gerakan dari massa 1 dan massa 2-nya. Di video sebelumnya kita sudah mengasumsikan X1 itu lebih besar daripada X2. Berarti kita harus membayangkan getaran dari sistem ini. Ketika kita sudah membayangkan getarannya, dalam hal ini kita asumsikan X1 lebih besar dibanding dengan X2, maka masing-masing massa ini harus kita cari free body diagramnya, persamaan geraknya.
Nah, persamaan gerak M1 itu ada hubungannya dengan X1, dan persamaan massa 2 itu ada hubungannya dengan X2. Nah, dengan demikian koordinat X1 diwakili dengan free body diagram massa 1, koordinat X2 diwakili dengan free body diagram atau persamaan gerak dari M2. Nah, dengan dua persamaan tadi, karena terdiri dari dua free body diagram, maka kita bisa gabung dan nanti ketemu omega 1 dan omega 2 nya. Nah, itu adalah konsepnya. Jadi kita harus bayangkan getaran dari dua sistem derajat kebebasan itu. Kemudian kita turunkan masing-masing koordinat. Masing-masing koordinat memiliki satu persamaan gerak. Sehingga kalau ada dua koordinat, kita harus turunkan dua persamaan geraknya. Nah, pada kasus ini gerakannya adalah theta dan x. Jadi ada gerakan ini x ke atas bawah dan gerakan theta. Berarti bukan seperti ini ya, mendatar semua x1 x2, tetapi ini ada dua. Satu adalah gerakan naik turun diwakili dengan atau digambarkan dengan panjang x, dan gerakan rotasi dilambangkan dengan theta sudut. Nah, theta itu berarti arah sudut, x itu adalah arah vertikal. Nah, dengan demikian kita harus menggambarkan posisi di mana gerakannya itu merupakan kombinasi dari theta dan x. Kalau yang ini tadi kan kombinasi dari x1 dan x2, yaitu x1 lebih besar dibanding dengan x2. Nah, kalau ini kita harus gambarkan getarannya itu kombinasi dari theta dan x, dimana theta itu adalah merupakan sudut, yang x adalah arah vertikal. Nah, dari gambar kombinasi getaran dalam arah x dan arah theta, kita turunkan persamaan geraknya. Kita butuh dua persamaan, atau kita butuh persamaan gerak. Berarti dalam arah vertikal kita gunakan sigma f sama dengan 0, dalam arah theta rotasi kita gunakan sigma momen sama dengan 0. Nah, dengan demikian kita nanti punya dua persamaan. Nah, nanti dari dua persamaan ini kita gabung dengan menggunakan matrik, nanti ketemu solusi mode shape 1 dan mode shape 2, karena nanti ini munculnya natural frekuensi 1, yang ini nanti muncul natural frekuensi 2. Oke, sekarang kita bayangkan bagaimana arah getaran itu yang merupakan kombinasi dari theta dan x. Nah, ini adalah posisi belum bergetar, jadi dia posisi bodi kendaraan diam. Berarti seperti ini panjang atau modelnya. Jadi model mobil itu digambarkan dengan batang ini. Kemudian ini titik beratnya. Kemudian yang ini sistem suspensi itu disimbolkan dengan pegas seperti ini, K1 dan K2. Nah, yang perlu diingat sesuai dengan prinsip di awal-awal video tentang getaran atau untuk mencari frekuensi natural, itu sebelum kita melakukan analisis lebih jauh, kita lihat dulu, kita cek, kita perhatikan apakah ketika dia posisi seimbang itu pegas sudah menahan gaya, atau sudah tertekan atau sudah tertarik. Yang penting dia apakah sudah menahan gaya atau mengalami perubahan panjang. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika mobil itu dipasang pada sistem suspensi, maka pegas ini akan memendek. Nah, sehingga dalam kondisi seimbang, pegas itu sudah mengalami perubahan panjang atau sudah menahan dari beban kendaraan. Nah, dengan demikian ketika terjadi hal ini, maka M kalikan G kita abaikan. Jadi berat bodi kendaraan kita abaikan karena sudah diseimbangkan oleh pemendekan dari pegas K1 maupun K2. Sehingga untuk analisis selanjutnya M kali G atau berat kendaraan W ini kita tidak gunakan. Karena kalau kita tetap gambarkan, nanti kalau kita analisis akan tetap 0 karena dilawan oleh gaya pegas pada kondisi awal ini. Jadi supaya lebih simpel, kita tidak perlu gambarkan M kalikan G atau beratnya. Nah, ini posisi seimbang. Ke atas itu adalah posisi gerakan arah X, dan theta positif gini adalah gerakan arah rotasi. Nah, gerakan yang merupakan kombinasi antara gerakan vertikal dan gerakan rotasi itu seperti ini contohnya. Jadi selain dia bergerak ke atas sejauh X, dia juga mengalami perputaran dengan sudut theta. Nah, ini adalah contoh getaran yang bisa kita gunakan untuk menghasilkan dua persamaan gerak. Nah, dari posisi ini kita perlu analisis
tadi ya, yang merupakan gerakan rotasi dan gerakan vertikal. Berarti kita butuh sigma M sama dengan 0 dan sigma F sama dengan 0. Nah, untuk contohnya ini gerakan rotasi, berarti nanti kita ambil sigma momen di titik senternya itu adalah 0. Itu yang nanti muncul persamaan pertama. Persamaan kedua adalah yang persamaan gerak vertikal, yaitu sigma F dalam arah vertikal itu sama dengan 0. Nah, kita bahas dulu yang sigma momen sama dengan 0. Nah, ketika ini posisi bodi kendaraan itu naik ke atas dan miring gini, berarti gaya-gaya yang terjadi adalah dia ditahan oleh pegas 1 dan pegas 2 ke bawah. Ketika dia ke atas berarti dia ditarik ke bawah oleh pegas 1 dan pegas 2. Kita tidak, karena MG sudah tidak ada, berarti kita hanya punya dua gaya, akibat pegas dan akibat pegas belakang dan pegas di depan. Ya, ini adalah sistem suspensi yang sistem tanpa redaman, tanpa damper ya. Jadi dampernya tidak dimodelkan karena tujuan kita hanya menghitung frekuensi natural, jadi tidak menghitung frekuensi teredamnya. Karena frekuensi natural sebuah sistem itu dirumuskan secara umum adalah akar K per M, jadi tidak tergantung dengan C. C itu kan dampernya. Jadi kita tidak butuh C untuk mengetahui natural frekuensi. Kita kembali ke sini. Ketika dia bergerak ke atas dengan posisi miring, gayanya adalah ditarik oleh pegas 1 dan pegas 2, yaitu K1 kalikan delta 1. Delta 1 adalah perubahan panjang dibanding dengan kondisi seimbangnya di bagian sini, bagian kiri atau belakang. Sedangkan yang pegas yang sebelah depan itu adalah K2 kalikan delta 2, di mana delta 2 adalah perubahan panjang dari kondisi seimbangnya ini. Nah, itu kita sudah gambarkan dua gaya. Kemudian gaya apa lagi yang perlu kita gambar? Karena dia bergerak ke atas berarti kita butuh gaya inersia. Ini bergerak ke atas berarti ada gaya inersia ke bawah, yaitu M kalikan X double dot. Ini gaya inersia. Nah, selain itu, karena bodi mobil itu berputar berlawanan arah jarum jam, berarti dia ada torsi inersia yang melawan, yaitu JG kalikan theta double dot. Arahnya adalah searah dari jarum jam untuk melawan dari arah gerak bodinya. Nah, sehingga ada tiga gaya, dua gaya pegas, satu gaya inersia, dan satu torsi inersia. Ada tiga gaya dan satu torsi. Nah, kita mau ambil sigma momen di titik senternya itu sama dengan 0. Nah, kita harus cari lengannya. Berarti K1 delta 1 cos theta, karena tetanya di sini, ini theta, berarti ini sudutnya theta. Berarti yang tegak lurus ini adalah K1 delta 1 cos theta. Nah, sedangkan yang sini kita ambil di sini berarti K2 delta 2 cos theta. Ini kalikan lengan, terus tambah torsi. Ini pemainnya 0, yang MX double dot karena jaraknya atau lengannya 0. Nah, jadi yang kita gunakan untuk mengambil momen di titik center itu adalah ini, K1 delta 1 cos theta, kemudian K2 delta 2 cos theta, dan JG theta double dot. Nah, sekarang pertanyaannya berapa delta 1 dan berapa delta 2 nya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ketika dia naik dan miring gini, berarti perubahan panjangnya yang sebelah kiri delta 1, berarti panjangnya ini X dikurangi dengan Z1. Z1 adalah dari ujung sini ke ini. Berarti X dikurangi dengan Z1 itu adalah deltanya ini. Delta 1. Nah, delta 2 nya gimana? Awalnya di sini menjadi di atas ini, berarti X tambah Z2, ini Z2. Jadi delta 1 itu adalah X dikurangi Z1, sedangkan delta 2 adalah X ditambah Z2. Nah, sekarang Z2 kita bisa cari dengan sinus. Sinus theta itu adalah depan dibagi samping. Depannya adalah Z1 dibagi dengan ini adalah L1. Sedangkan sinus dari theta di sini itu adalah depan, yaitu Z2 dibagi dengan L2. Nah, ini ya, seperti ini. Delta 1 adalah X dikurangi dengan Z1, sedangkan sin theta itu adalah Z1 dibagi dengan L1, sehingga Z1 nya adalah L1 sin theta.
Nah, kita asumsikan bahwa theta itu sangat kecil sehingga sin theta itu sama dengan theta itu sendiri. Jadi Y1 itu sama dengan L1 kalikan theta. Ini kita substitusi, jadi delta 1 sama dengan X dikurangi L1 kalikan theta. Nah, dengan cara yang sama, delta 2 adalah X plus Y2, sedangkan Y2 itu adalah L2 sin theta. Ketika theta-nya sangat kecil, berarti Y2 adalah Y2 sama dengan L2 kalikan theta. Kita substitusi menjadi delta 2 sama dengan X tambah L2 theta. Nah, sekarang kita sudah tahu deltanya, nah dikoskan, ini dikoskan, ditambah dengan torsi inersia. Nah, sigma momen di titik 0 sama dengan si senternya adalah 0. Kita asumsikan bahwa arah jarum jam itu adalah positif, berarti Jg del theta double dot ditambah dengan ini K2 delta 2 cos theta kalikan lengannya adalah L2 dikurangi ini K1 delta 1 cos theta kalikan L1 lengannya sama dengan 0. Nah, kita substitusi delta 1 dan delta 2. Kemudian kita pisahkan yang X dan theta-nya sehingga menjadi seperti ini persamaan akhirnya. Jg theta double dot tambah K2 L2 dikurangi K1 L1 dalam kurung X tambah K2 L2 kuadrat tambah K1 L1 kuadrat theta sama dengan 0 persamaan 1. Nah, persamaan 2 kita gunakan tadi ya, sigma F sama dengan 0 dalam arah vertikal. Berarti ini ke bawah semua, berarti MX double dot tambah K1 delta 1 tambah K2 delta 2 sama dengan 0. Delta 1 dan delta 2 kita gunakan yang ini tadi, hingga persamaan akhirnya seperti ini. MX double dot tambah K1 tambah K2X tambah K2L dikurangi K1 L1 theta sama dengan 0. Nah, ini kita namakan persamaan 2. Nah, kita sudah punya dua persamaan ini, persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, ini kita gabungkan dengan menggunakan matrik hingga seperti ini hasilnya. Ini kalau kita cek Jg kalikan theta double dot ini 0 ditambah dengan K2L2 kuadrat tambah K1L1 kuadrat yang ini kalikan theta ditambah dengan K2L2 kurangi K1L1 kalikan X ini sama dengan 0. Begitu juga dengan yang ini 0, ini kalikan ini 0, ini kalikan ini, berarti MX double dot ditambah dengan ini kalikan ini, yang ini ditambah dengan K1 plus K2X, ini sama dengan 0. Nah, kita sudah punya metriknya, kemudian kita nanti kita asumsikan kita substitusi theta double dot, X double dot, dan theta maupun X. Caranya kita asumsikan seperti biasa, kita asumsikan bahwa gerakan dari theta-nya adalah fungsi sinus dan gerakan dari atau arah X adalah fungsi sin juga. Karena dia kan naik 0 turun naik 0 bolak-balik kan, berarti dia bisa dimodelkan dengan sinus. Begitu juga dengan theta-nya. Ini itu juga bisa kita modelkan dengan sinus. Nah, karena ini merupakan sistem tanpa damper, berarti tidak ada beda fase ya. Omega T min 0. Jadi theta itu adalah kapital theta sin omega T, ini adalah amplitudo theta-nya. X adalah X besar kapital amplitudo arah X sin omega T. Nah, kita butuh theta X dan theta double dot dan X double dot. Nah, ini kita turunkan dua kali sehingga menjadi theta double dot sama dengan min omega kuadrat theta sin omega T, sedangkan yang X menjadi X double dot sama dengan min omega kuadrat X sin omega T. Nah, ini kita substitusi ke persamaan matriknya ini. Jadi seperti ini. Jg 0M ini bisa kita keluarkan theta dan X kapitalnya itu dikalikan dengan ini kan double dot seperti ini. Kalikan ini ada min omega kalikan theta kalikan X sin omega T tambah ini kita ganti dengan yang ini, berarti menjadi kapital theta kapital X sin omega T sama dengan 0. Ini kan berarti ini itu sama dengan ini, dan ini itu sama dengan ini. Sudah benar ya, sama dengan 0. Nah, ini ada yang sama yaitu sin omega T, dan matrik dari kapital theta dan kapital X. Ini juga ada matrik kapital theta kapital X. Nah, jadi ini kita keluarkan
ini kita keluarkan sehingga menjadi ini kalikan ini dulu ditambah dengan ini kalikan matrik ini ditambah dengan ini sehingga menjadi seperti ini. Ini dikalikan min omega kuadrat dulu menjadi seperti ini ditambah dengan matrik ini dalam kurung theta x sin omega t sama dengan 0. Nah, berarti ini kita harus jumlah dulu, ini sama ini tambah ini tambah ini tambah ini. Kalikan theta x kalikan sin omega theta sama dengan 0 seperti ini. Jadinya seperti ini. Nah, ini sudah dijumlah ya. Elemen by elemen, ini tambah ini tambah ini tambah ini tambah ini lebih seperti ini. Nah, berarti ada matrik dikalikan dengan ini sin omega t sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa sin omega t kadang 0 kadang enggak, maka supaya hasilnya 0 berarti yang di sini harus 0. Kan ini tambah ini kalikan ini tambah ini dalam kurung sin omega t. Ini tambah ini kalikan ini tambah ini. Ini kalikan ini tambah ini kalikan ini dalam kurung sin omega t sampai ini. Berarti ini harus 0. Nah, ketika ini sama dengan 0 dan ketika pengen ada getaran berarti amplitude theta dan amplitude x-nya itu tidak boleh 0. Ketika ini tidak boleh 0 seperti yang kita bahas di sebelumnya, determinan dari matrik ini harus sama dengan 0 supaya ini tidak 0. Kita harus cari determinan ini itu kita sama dengan 0 supaya hasil dari sudut dan x-nya amplitudenya itu tidak sama dengan 0. Nah, oleh karena itu kita harus cari determinannya. Determinannya adalah bagian ini dikalikan dengan ini dikurangi ini kalikan dengan ini. Nah, karena ini banyak persamaannya, banyak variabelnya, kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui yaitu K1, K2, L1, L2, M, dan JG ke dalam matriknya ini supaya gampang hitungnya. Jadi nanti hasilnya bukan dalam bentuk rumus. Nah, kita tulis lagi bahwa ini merupakan satuan British, yaitu menggunakan satuan pound feet. Nah, perlukah kita rubah menjadi satuan SI standar? Nah, untuk membuktikannya kita pakai dua-duanya ya. Kita hitung dengan satuan British dan kita hitung juga dengan satuan metrik. Nah, ini yang Britishnya beratnya adalah 3.500 pound sehingga masanya adalah 3.500 pound. Itu sama dengan 1.587 kg karena 1 pound itu adalah 0,45 kg. L1 sama dengan 4,4 feet itu sama dengan 1,34 meter karena 1 feet adalah 0,3 meter. Yang L2 5,6 feet sama dengan 1,7 meter. Nah, sedangkan kekakuan hati-hati dalam mengkonversi dari British ke metrik. Diketahui K1 adalah 2000 pound per feet. Kalau kita jadikan kilogram, Newton, kita kan Newton per meter. Sedangkan ini adalah kilogram sehingga menjadi 2000. Kita rubah kilogram 0,4 kg dibagi dengan feet 1 feet adalah 0,3 meter. Hingga ini kekakuan K1 nya adalah 3000 kg per meter. Nah, ingat ini masih kilogram, dalam standar metrik atau internasionalnya kan ini dalam Newton per meter. Nah, ini berarti kita kalikan gravitasi bumi yaitu 10 menjadi 30.000 Newton per meter. Begitu juga dengan K2 2400 pound per feet itu sama dengan 36.000 Newton per meter. JG juga sama, MR kuadrat dalam feet adalah 56.000 pound feet kuadrat, kalau dalam SI adalah 2285,3 kg. Nah, ini semua kita masukkan ke dalam matriknya ini sehingga menjadi seperti ini. Yang feet ini menjadi ini 113.984 dikurangi 56.000 omega kuadrat, yang ini 4.440 ini sama, yang ini adalah 4.400 dikurangi 35.000 omega kuadrat. Itu yang satuan British. Yang satuan metrik juga kita tinggal masukkan sehingga menjadi seperti ini persamaannya. Ini sama dengan 0. Nah, kita selesaikan yang satuan British dulu, yang pound feet. Kita cari determinannya sama dengan 0 supaya nanti supaya hasilnya 0 dan ini tidak 0, berarti ini harus memiliki determinan sama dengan 0. Tinggal dikalikan, yaitu ini kalikan ini dikurangi kalikan ini. Ini kalikan ini dikurangi, iya benar. Ini kalikan ini dikurangi ini kuadrat sama dengan 0. Nah, nanti ketemu
Ini hati-hati, ini omega kuadrat. Kita misalkan omega kuadrat adalah lambda, sehingga ketemu ini, ketemu lambda 12 nya adalah ini. Lambda 12 nya adalah 645 plus minus 199 dibagi 392. Nah ini hati-hati ya, dalam ini kan banyak pembulatan nih, banyak pembulatan. Sebaiknya pembulatannya nggak tahu lah, mungkin akibat pembulatan hasilnya nggak begitu akurat ya. Lambda 12 ini berarti lambda 1 nya itu adalah 1,14, lambda 2 adalah 2,15. Nah lambda adalah omega kuadrat, berarti omega n1 adalah akar dari lambda, yaitu menjadi 1,06 radian per detik, natural frekuensi 1. Natural frekuensi 2 berarti akar dari lambda 2, yaitu 2,15 diakar menjadi 1,5 radian per detik. Jadi natural frekuensi pertama itu adalah 1,06 radian per detik, natural frekuensi kedua itu adalah 1,5 radian per detik. Nah kalau kita jadikan hertz, berarti ini tinggal dibagi dengan 2pi. Ya, natural frekuensi pertama omega n1 dibagi dengan 2pi menjadi 0,169 Hz, dan natural frekuensi 2 adalah 0,24 Hz. Itu hasilnya. Nah sekarang kita bandingkan dengan yang SI ini, kalau kita selesaikan seperti apa. Jadi seperti ini. Kalau satuan SI kita selesaikan, ini bisa dicek ya, entah, semoga aja nggak ada kesalahan. Ini dibagi dengan 1 juta ya, ini dibagi 1 juta, sehingga ini adalah ini dibagi 1000, ini bagi 1000, ini bagi 1 juta, ini bagi 1000, ini bagi 1000, ini bagi 1 juta. Jadi seperti ini. Ini ada banyak pembulatan, nanti bikin errornya lebih tinggi di sini, banyak pembulatan di sini. Nah ini ketemu dengan metrik ini, ketemunya adalah natural frekuensi 1 adalah 6 radian per detik. Kalau kita bandingkan yang tadi itu, yang British itu adalah omega n1 nya 1,06. Sedangkan yang ini kalau pakai yang British tadi 1,5. Nah berbeda ya, dengan antara metrik dengan yang selisihnya jauh kalau dalam bentuk radian per detiknya, tapi kalau dalam bentuk hertznya itu mendekati. Frekuensi natural pertama tadi 0,169, jauh juga ya, 1,9. Untuk frekuensi 2 itu adalah 0,24. Nah ternyata beda jauh ya, yang pakai metrik atau pakai SI itu 6 radian per detik, kalau pakai berarti 1,1 radian per detik. Yang natural frekuensi 2 kalau pakai yang SI adalah 8,6 radian per detik, kalau pakai yang British 1,5 radian per detik. Jadikan Hertz 0,98 Hz, yang pakai British 0,16, yang 1,36 yang pakai British 0,24, jauh ya. Nah, salah atau benar karena ada perbedaan, saya tidak tahu pastinya, cuma lebih amannya memang pakai yang SI. Nah, tapi kita buktikan dulu, meskipun frekuensinya ini berbeda, apakah mode shape-nya itu berbeda juga. Nah, kita buktikan di sini. Nah untuk mencari mode shape, kita contoh dulu di satuan SI-nya. Ketemu bahwa natural frekuensi satunya adalah 6 radian per detik. Nah ini kita masukkan ke dalam persamaan ini, persamaan metrik yang terakhir yang sama dengan 0. Yang ini tadi ya. Jadi omega, karena ada natural frekuensi 1 dan 2, nah ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Ini kita ganti omega, kita ganti, ini ganti, nanti ketemu theta dan x nya, perbandingan antara theta dan x. Itu dengan yang British sama, kita pakai persamaan ini. Omega nya kita ganti dengan omega 1, nanti ketemu theta dan x. Kalau pengen mode shape 2 ya berarti ini tinggal ganti omega 2, ini omega 2, nanti ketemu mode shape yang kedua.
Nah, ini sudah saya hitung. Ketika kita menggunakan SI itu ketemunya mode shape-nya ini bisa dicek sendiri. Mode shape-nya ini ketemu X per theta-nya itu adalah min 3,6 meter. Berarti mode shape-nya itu min 3,6 meter per radian. Karena X-nya itu dalam SI kan meter, theta-nya radian. Ini mode shape 1. Nah, kita cek, ini kan ada dua persamaan. Yang ini sama yang bawah, ini sama ini. Nah, kita harus, kalau mau bener enggaknya kita harus pakai dua-duanya. Kalau ini tadi pakai yang persamaan atas, ini juga pakai persamaan yang bawah. Yang ini ya. Kita bagi 1000. Ini berarti yang pertama, ini yang kedua. Ini pakai yang sini, ini pakai sini. Untuk yang kedua itu ketemunya min 2,37 meter per radian. Nah, ini kenapa agak beda lumayan jauh itu karena efek dari pembulatan itu. Baiknya sih pembulatannya jangan terlalu besar, di belakang koma harusnya berapa digit ya, 4 digit mungkin baru bisa akurat. Nah, jadi dengan yang stenometrik itu mode shape yang pertama adalah min 3,6 meter per radian. Amplitudo simpangan dalam arah vertikal dibanding dengan amplitudo dalam arah sudut. Nah, sekarang kita coba yang pakai yang fit. Nah, fit itu ketemunya karena menggunakan pound fit, berarti amplitudo simpangan dalam arah vertikal dibanding dengan amplitudo simpangan dalam arah amplitudo dalam sudut itu adalah min 11 feet per radian dalam mode shape pertama. Nah, kalau kita cek lagi dengan persamaan kedua yang ini, itu ketemu min 9,9 feet per radian. Ini hampir sama ya. Nah, ini kalau kita jadikan SI meter per radian itu sama ternyata ya. Jadi untuk mencari mode shape itu tidak peduli itu dalam SI maupun dalam British, itu nanti ketemunya bisa sama. Kalau kita pakai British yang ketemunya feet per radian. Nanti kalau kita convert ke meter per radian berarti menjadi min 3, ini dikalikan dengan dibagi ya, feet menjadi meter kan dibagi dengan 0,3, ketemu ini. Kita bandingkan sama bersama min 3,6, yang ini min 3,3 meter per radian ini. Nah, jadi nggak masalah kita pakai yang British misalkan itu untuk menghitung mode shape nya. Kemudian kita cari yang cek yang mode shape 2. Mode shape 2 nya ketemunya ini, kita ganti dengan yang Omega 2 ya, ini Omega 2 kan 8,6 radian per detik. Kita pakai yang SI yang ngeceknya yang Omega n kuadrat, berarti yang ini 73,27. Nah, ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi seperti ini, 73,27, 73,27. Nah, setelah disesuaikan mode shape keduanya adalah ini 0,4 meter per radian. Ini adalah X dibagi dengan theta amplitudonya. Kalau kita jadikan feet ya 1,5 feet per radian. Oke, berarti kita sudah tahu mode shape 1 dan mode shape 2. Nah, sekarang mana yang merupakan bouncing, mana yang merupakan pitch, mana yang bounce, mana yang pitch. Nah, kita cek ini ya, ini simbol, ini tadi modelnya ini pegas, ini adalah pegas roda belakang, pegas roda depan, ini adalah bodi kendaraan, sana arah X, dan ini adalah arah theta, positifnya sana. Nah, sekarang kita cek yang ini, yang mode shape 1 adalah min 3,6 meter per radian. Berarti kalau misalkan supaya memenuhi ini, misalkan X itu kita angkat ke atas 3,6 meter, jadi kita kasih simpangan awal 3,6 meter ke atas ya, 3,6 memang ini ya, kalau meter 3,6 meter terlalu tidak masuk akal ya, mobil kita angkat ke atas 3,6
meter itu suspensinya pasti, rodanya pasti ikut terangkat, tapi ini nggak apa, cuma untuk menggambarkan aja. Jadi ketika X nya itu kita kasih simpangan awal 3,6 meter, ini ke atas 3,6 meter, dan juga kita kasih sudut minus 1 radian. Minus 1 radian itu artinya 1 radian itu kan 57,3 derajat, kita bagi dengan pi. 2 pi radian 380, pi radian berarti 180, berarti radiannya adalah 180 dibagi dengan pi. Berarti kalau ini kita, ini kan benar ya, X sama dengan min 3,6 theta. Kalau X nya 3,6 berarti theta nya adalah min 1, sehingga X nya itu adalah 3,6 kalikan min 1. Benar. Jadi kalau kita angkat ke atas kasih simpangan awal 3,6, kemudian kita kasih sudut minus 57,3 ke atas 3,6, kita kasih sudut 57,3, kemudian kita lepaskan, berarti nanti semuanya ini lebih dominan yang tinggi ya, 3,6 meter, berarti nanti amplitudenya 3,6 meter, sedangkan yang sudut itu amplitudenya 57,3, sehingga dominannya itu yang naik turun. Kalau kita lepaskan berarti dia gini, awalnya gini ya, sini min segini, berarti nanti belakangnya gini. Jadi dominannya itu dia naik turun karena amplitudenya 3,6 meter, sedangkan sudutnya 57,3 ini. Tapi karena dia 3,6 berarti dia naik turunnya itu lebih dominan dibanding dengan yang sudutnya. Oleh karena itu kita bisa simpulkan bahwa yang ini adalah bonceng. Sekarang yang pitch gimana? Yang pitch 0,45 meter per radian. Jadi kalau kita kasih simpangan awal 0,45 meter, kemudian kita kasih tetanya adalah ini berarti 1 radian kan positif. Jadi kalau kita kan 0,45 ini, berarti kalau kita kasih tetanya itu ada 1 radian, berarti X nya itu 0,45 meter. Jadi ketika kita kasih simpangan awal 0,45 meter ke atas dan kita kasih simpangan awal berupa sudut 1 radian, ini kan kecil 0,45 meter, ini 1 radian, berarti nanti dominannya adalah gini, berarti ini adalah pitching. Mode shape 2 adalah pitch, mode shape pertama itu adalah bounce. Dominan yang atas bawah ini, dominan yang ini. Oke, demikian penjelasan agak lama ya tentang pitch and bounce, pitching and bouncing. Semoga bermanfaat. Kalau ada salahnya silahkan dikoreksi. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.